Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dzaf TV. Pada video kali ini, saya akan berbagi kisah Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan ikan paus dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah beliau. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139, 148 dan Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk mengajak kaumnya di kota Ninawa, dekat Mosul, Irak, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Yunus alaihi salam dan malah mengolok-olok beliau. Mereka merasa bahwa Nabi Yunus alaihi salam adalah orang asing yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Nabi Yunus alaihi salam marah dan meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab berupa angin kencang yang mengguncang kota mereka. Kaum Nabi Yunus alaihi salam menyadari kesalahan mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni mereka dan menghilangkan azab dari mereka. Sementara itu, Nabi Yunus alaihi salam pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal yang akan berlayar menyeberangi samudra. Di tengah perjalanan, cuaca menjadi buruk dan kapal hampir tenggelam. Para penumpang sepakat untuk membuang barang-barang berat ke laut untuk meringankan kapal. Namun, hal itu tidak cukup, sehingga mereka harus mengundi siapa yang harus dilempar ke laut. Undian jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Para penumpang tidak ingin melemparkan beliau karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengulangi undian beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Nabi Yunus alaihi salam pun rela melemparkan dirinya ke laut demi keselamatan orang lain. Di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam tanpa merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihi salam pun masuk ke dalam perut ikan paus dan hidup di sana selama beberapa hari. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam merasakan gelap, sesak, dan takut. Beliau menyadari bahwa beliau telah salah meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Yang artinya, dan, ingatlah, Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus alaihi salam dan menyuruh ikan paus untuk mengeluarkan beliau di sebuah pulau yang tandus. Di pulau itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menumbuhkan pohon labu yang rindang untuk memberi naungan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam kemudian kembali ke kota Ninawa dan mendapati bahwa kaumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun bersyukur dan melanjutkan dakwahnya dengan sabar dan ikhlas. Dari kisah Nabi Yunus alaihi salam ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah, antara lain: kita harus bersabar dalam menyebarkan kebaikan dan tidak mudah marah atau putus asa jika menghadapi kesulitan atau penolakan. Kita harus selalu meminta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan kita dan tidak bertindak semaunya sendiri. Kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, terutama saat mengalami kesulitan atau kesalahan. Kita harus mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya yang beriman dan bertaubat. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik itu makanan, minuman, kesehatan, keamanan, atau hal lainnya. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan ikan paus dan hikmah yang bisa kita petik dari kisah beliau. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Dzaf TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.